Hello guys, okay, I'm here. I will review a book with the title of Hukum Perdata Internasional. Okay, enjoy for watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Fikriya. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Hukum Perdata Internasional. Oke, review buku ini merupakan salah satu tugas dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono, SAG, MSI, SL. Oke, langsung saja ya kita ke identitas dari buku ini. Judul dari buku ini sudah jelas ya teman-teman, yaitu Hukum Perdata Internasional. Buku ini dikarang oleh Profesor Dr. Zulfa Joko Basuki dan kawan-kawan. Jumlah halaman dari buku ini yaitu 459 halaman. Tebal juga ya teman-teman ya. Penerbit dari buku ini yaitu dari Universitas Terbuka Tangerang Selatan. Buku ini merupakan cetakan ke-8 yang diterbitkan pada tahun 2019. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait sinopsis dari buku ini. Guna memecahkan persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena hubungan-hubungan secara internasional yang memperlihatkan unsur asing tersebut, maka perlu dikembangkan ilmu hukum yang mengatur hubungan hidup antara warga negara dengan warga negara lain, dalam artian warga negara asing. Yang mana ilmu hukum itu terletak dalam bidang hukum perdata internasional. Oleh karena itu, ditulislah sebuah modul dengan judul Hukum Perdata Internasional. Nah, buku Hukum Perdata Internasional ini sendiri berisi mengenai materi tentang pengertian, sejarah, ruang lingkup termasuk asas-asas, kaidah dalam hukum perdata internasional, teori-teori umum dalam hukum perdata internasional yang terdiri dari titik-titik pertalian dalam hukum perdata internasional. Teori-teori itu terkait status personal, termasuk di dalamnya mengenai prinsip in the state struggling, weight of the threats reaching final point ini, dan Statblight tahun 1855 nomor 2. Yang selanjutnya mengenai isi dari buku ini. Buku ini itu berisi beberapa modul. Nah, di sini ada 9 modul ya teman-teman. Modul pertama itu membahas terkait pengertian dari hukum perdata internasional itu sendiri. Jadi di modul pertama ini kita akan dikenalkan apa sih hukum perdata internasional itu. Kemudian pada modul pertama juga kita akan membahas terkait sejarah dari hukum perdata internasional. Kemudian terkait ruang lingkup dari hukum perdata internasional itu sendiri. Jadi pada modul pertama kita akan membahas terkait pengertian, sejarah, dan ruang lingkup dari hukum perdata internasional itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya pada modul kedua. Modul kedua itu membahas terkait titik-titik pertalian dalam hukum perdata internasional tentunya ya. Titik-titik pertalian dalam hukum perdata internasional itu dalam buku ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Dibagi menjadi 3. Nah, titik pertalian yang pertama yaitu titik pertalian primer, kemudian titik pertalian sekunder, dan titik pertalian kumulatif. Nah, apa sih titik pertalian primer, sekunder, dan kumulatif itu? Nah, selengkapnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Kemudian pada modul ketiga itu membahas terkait status personal. Nah, status personal di sini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada status personal orang, kemudian terkait perkawinan, harta benda dalam perkawinan, perceraian, kemudian ada hubungan antara orang tua dan anak juga dibahas dalam buku ini. Kemudian terkait dengan adopsi juga, kemudian status personal dalam badan hukum pun dibahas dalam buku ini. Kemudian yang selanjutnya pada modul keempat. Pada modul keempat itu membahas terkait teori penunjukan kembali atau yang biasa disebut dengan Renvoy. Kemudian selanjutnya ada teori kualifikasi. Kemudian pada modul 5 itu membahas terkait teori ketertiban umum. Kemudian ada aneka konsep ketertiban umum dalam hukum perdata internasional. Kemudian ada teori penyelundupan hukum.
Kemudian modul ke-6. Oke, pada modul ke-6 ada lembaga pilihan hukum dan hukum perjanjian internasional. Jadi nanti kita juga pada modul ke-6 akan membahas tentang lembaga perjanjian internasional. Hukum perjanjian internasional. Jadi hukum perdata internasional dan hukum perjanjian internasional itu jelas beda, dan itu nanti akan dibahas dalam buku ini. Apa sih perbedaannya? Kemudian pada modul 7 juga kita akan bahas tentang pilihan forum dan hukum perdata internasional. Nah, kok udah dibahas lagi? Nah, pastinya lebih penasaran kan? Nah, makanya nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kemudian pada modul 8 juga ada hak-hak yang telah diperoleh, kemudian ada teori persoalan pendahuluan dan teori penyesuaian. Kemudian yang terakhir pada modul 9 mengenai timbal balik dalam pembalasan. Kemudian ada teori pemakaian hukum asli. Oke, kita bahas sekilas ya teman-teman terkait pengertian dari hukum perdata internasional itu sendiri. Nah, istilah dari hukum perdata internasional itu sendiri teman-teman itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada conflict of law atau hukum perselisihan, kemudian ada juga private international law, dan yang ketiga ada hukum antar tata hukum atau biasa disingkat dengan HTA. Yang pertama ada conflict of law atau perselisihan. Menurut buku ini ya teman-teman, yang dimaksud selisih itu bukan berarti berselisih jalan karena tidak bertemu. Maksudnya dalam artian bukan suatu perselisihan yang bahasa ini tuh negatif gitu ya, bukan. Jadi maksud kita seperti ini, pada hal yang dihadapi dalam masalah hukum perdata internasional itu adalah terjadinya pertemuan atau pertaruhan antara dua atau lebih sel-sel hukum. Jadi maksud perselisihan di sini bukan perselisihan perpecahan. Maksud perselisihan ini adalah bertemunya antara dua atau lebih sel-sel hukum. Nah, tugas dari hukum perdata internasional itu sendiri dalam buku ini menjelaskan tugasnya yaitu untuk menghindari terjadinya konflik. Nah, dari sini aja udah kita dapat garis bawah ya. Tujuannya adanya hukum perdata internasional itu menghindari terjadinya konflik. Nah, menghindari apa sih maksudnya? Nah, untuk menghindari terjadinya konflik di antara sel-sel hukum yang bertemu, yaitu dengan jalan memilih hukum mana yang akan berlaku atau dipakai apabila terjadi pertemuan atau pertautan antara dua atau lebih sel-sel hukum. Gitu. Jadi kayak dengan adanya buku ini, ya kita akan lebih memahami apa sih maksudnya ketika dua negara itu saling bertemu, maka kita akan menentukan suatu hukum yang mana hukum itu dapat berlaku di antara semuanya gitu. Jadi mana kita menggunakan hukum yang kata bersifat universal, bersifat menyeluruh, sehingga tidak hanya beberapa pihak yang menerima, tapi semua golongan, semua pihak, bahkan semua negara yang bersifat universal itu menerima hukum itu sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Kemudian yang selanjutnya ada private international law. Yang private international law yaitu pemakaian istilah hukum perdata internasional ini menimbulkan berbagai kecaman, seolah terdapat pertentangan istilah, yaitu perdata tetapi kenapa internasional. Perdata itu berarti private, mengatur hubungan antara orang perorangan atau antara orang-orang pribadi. Jadi perdata itu kan yang kita tahu ya hubungan yang bersifat pribadi gitu kan, privat antara orang perorangan. Kenapa disandingkan dengan internasional? Sedangkan kita tahu internasional itu ya menyeluruh gitu, bukan privat lagi. Namun sebenarnya kan itu kan kayak menimbulkan suatu konflik atau apa gitu ya. Nah di sini dijelaskan nih. Namun sebenarnya tidak ada kontradiksi karena yang diartikan dengan istilah internasional ini bukan seperti itu. Internasional ini adalah fakta pada materi, kemudian kasus posisi, dan pada hubungan. Jadi ibarat kata yang dimaksud dengan internasional ini hanya pada materinya saja atau kasus posisinya saja yang
bersifat internasional karena karena di dalamnya itu terdapat unsur asing. Unsur asingnya itu namanya antar negara. Kemudian yang selanjutnya ada hukum antar tata hukum atau biasa disingkat dengan HATAH atau HATAH. Nah, HATAH ini atau HATAH atau hukum antar tata hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum antar tata hukum intern dan hukum antar tata hukum ekstern. Hukum antar tata hukum intern itu dibagi juga menjadi beberapa, yaitu ada hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, termasuk antar agama juga. Kemudian sedangkan HATAH ekstern itu ya hukum perdata internasional ini sendiri. Mungkin itu sih ya pengertian dari yang sudah saya baca ini. Kemudian yang terakhir terkait kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini yang pertama, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di setiap modulnya itu terdapat suatu kayak tes formatif. Jadi setiap modulnya, setiap babnya nih, kayak misal kita di modul 1 nih kita membahas terkait pengertian dari hukum perdata internasional itu sendiri. Kemudian di sini juga ada tes formatif. Nah, tes formatif ini gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk mengukur kemampuan kita ketika kita sudah belajar hal ini. Jadi kayak misalkan kita sudah belajar mengenai pengertian dari hukum perdata internasional. Nah, setelah kita belajar ini terdapat suatu tes formatif. Jadi dapat memudahkan kita untuk mengukur pemahaman. Nah, untuk mengukur pemahaman kita, apakah kita sudah paham apa yang sudah kita pelajari di sini. Jadi kelebihannya ya itu menurut saya. Kemudian kekurangannya ya sebenarnya hampir nggak ada kekurangannya sih. Tapi ya gimana ya, kekurangannya ini sih penggunaan kertasnya ya. Tapi menurut saya ini bukan masalah sih. Sebenarnya bukan masalah. Kurang lebih itu sih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe that was enough, and don't forget to like, comment, and subscribe.